Untuk satu lantai 11.000 ekor ini hanya satu orang, Pak. Jadi kalau misalkan kita punya 22.000, berarti 22 orang, Pak. Karena kok sedikit sekali karyawannya. Nah, karena begini, Pak. Fokusnya karyawan itu hanya kasih pakan di pagi dan sore hari. Jadi sisanya itu hanya memantau ayam, contohnya pembalikan sekam. Jadi pekerjaannya menurut saya tidak terlalu berat gitu. Dan sebelum saya kasih ke karyawan mengerjakan itu, 1 periode lebih saya sudah turun langsung sini. Makanya saya langsung pegang bagaimana ngangkat pakan sendiri, Pak. Ngerasain. Dan saya menilai oke, wajar lah gitu. Gitu sih, Pak. Jadi udah ngerasain dari angkat pakan, bahkan pernah mobil pakan ke Pater 300 meter sampai ke sini itu saya bawa, Pak, dengan maupun kita angkat ke pakai mobil lagi, tapi kan saya punya pemiliknya tapi saya bawa sendiri. Fungsi lampu gini, kita tahu ayam ini kan rambut senja, Pak, artinya ketika sore dia udah buta. Itu pelajaran saya waktu SD lah. Nah, untuk ayam ini fungsinya lampu itu ya intinya otomatis supaya apa? Supaya mereka tidak buta, satu. Tetapi lampu pun juga nggak sembarangan. Dia harus punya, kalau nggak salah nilainya itu adalah 20 lux, kalau nggak salah itu. Istilah satuannya lux gitu. Jadi pengen gampangnya saya ngecek ini semua, saya pakai HP, download aplikasi, saya taruh di bawah berapa lux kah cahayanya ini. Tujuannya apa? Kalau misalkan terang tidak bikin ayam silau, tidak terlalu remang. Karena apa? Kalau remang nanti ayam nggak bisa makan, Pak. Mau nyari pakannya di mana? Dan juga kan kandang-kandang kita kandang close house, semuanya tertutup. Artinya tidak ada cahaya masuk selain dari lampu ini dan bagian inlet depan saja, Pak. Udara masuknya gitu. Jadi itulah fungsinya lampu buat kandang ini. Dan kalau misalkan mungkin kalau Bapak tanya listriknya berapa banyak ya untuk 22.000 ini? Satu blower aja 1.500 watt, Pak. Kita kali 8. Belum satu lampu ini. Satu lantai ini 25 watt kali 40, berarti di atas bawah 80. Minimal dari situ aja udah Bapak bisa hitung lah berapa angkanya. Ya lumayan lah, Pak, buat bayar listriknya. Makanya PLN jangan naik-naik lagi listriknya ya. Oke, nama saya Fernando Damto. Dan saya saat ini mempunyai peternakan keluarga dengan nama Manik Farm, Damanik Farm. Karena saya orang Batak, jadi bapak saya punya marga Damanik. Jadi ini dinamain dengan nama marga bapak saya, yaitu Damanik Farm. Dan jadi marga saya juga Damanik Farm. Damanik lah intinya, makanya farmnya itu kan buat peternakannya. Jadi marganya marga Damanik. Ya keinginan sih pengennya ya keluarga saya, terutama keluarga bapak saya yang marganya Damanik, ya makin maju dan makin berhasil lah. Kalau saya sih backgroundnya emang dari udah kuliah langsung di kantor. Cuma karena bapak merintis usaha ini, saya ikut join di sini. Saya ini lulus dari STMI, kampus Kementerian Industri. Jadi memang backgroundnya adalah di perindustrian. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang peternakan, nggak ada sama sekali. Setelah jalan di Manik Farm, ya mereka senang. Ya cuma saya pribadi malahan setelah udah masuk ke peternak ini malah pengen lebih gitu. Udah punya kandang ini, pengen punya kandang lagi yang lainnya gitu. Ya namanya manusia lah, ya kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya gitu. Pertamanya sih kagok, cuma karena memang kita punya jiwa pengen ingin maju dan punya tekad bahwa ya harus berhasil bagaimanapun, ya berarti kita harus banyak belajar gitu kan. Nah yang belajarnya ini ya pertama kali saya megang ayam ini ya benar-benar full semua saya tanyain, bahkan ke beberapa grup peternakan yang sudah expert, yang sudah ahli, ya, saya pelajarin semua dan banyak-banyak baca. Ya memang mungkin ada naik turunnya peternak, namanya kan kita melihara ayam hidup ya. Tapi ya sudah jalanin ya puji Tuhan lah berjalan semuanya dengan lancar gitu. Oh kalau cerita lucu sih, kalau misalkan teman-teman atau saudara datang mikirnya nih, wah kandang lu pasti bau. Wah pasti mikirnya kebanyakan adalah kandang saya itu kandang kecil yang biasa mungkin nonton di TV atau di YouTube gitu yang kecil-kecil. Ternyata pas mereka langsung lihat, wow. Karena bisa menghasilkan sampai 20-40 ton sekali panen gitu. Jadi ya lucunya adalah yang mereka pikir adalah wah jadi pengusaha peternakan itu pasti bau, mainnya kotor-kotoran terus, wah pokoknya jorok segala macamnya. Dan ternyata pas saya jalan nggak seperti itu. Jadi lucu aja sih ngeliat teman-teman yang responnya ngeliatnya wah pasti gini gitu. Kalau dorongan sih sebenarnya gini, Pak, karena kita lihat orang tua kita lagi susah gitu kan, artinya dalam arti beliau merintis usaha dan ternyata usaha yang diharapkan
Mungkin kalau misalnya udah berjalan enak beroperasional. Ini belum berjalan. Jadi ketika saya pertama kali datang di tahun 2020, ini kandang baru setengah jalan, Pak. Jadi sengnya aja baru setengah kepasang dan dana kita sudah habis semua. Memberanikan dia untuk usaha gitu. Ketika gitu kan ya kita sebagai anak nggak mungkin dong membiarkan ngeliat orang tua kita menderita atau ya udah saya udah aman gini dan ngeliat saya gaji saya pun juga saya nggak mampu, otomatis ya mau nggak mau apa yang saya punya tenaga, saya punya pikiran dan saya punya pengalaman di perusahaan-perusahaan besar saya bawa ke sini dan saya punya channel-channel rekan-rekan teman-teman yang mungkin bisa bantu dalam sisi dana atau segala macamnya ya saya masukin ke sini supaya kita bisa running bareng. Dan puji Tuhannya jelang 2 bulan atau 3 bulan November 2020 pertama kali saya masuk, ayam ini masuk pertama kali, itu benar-benar istilahnya pecah telur pertama kali lah Pak gitu. Walaupun saya nggak mengharapkan itu untung gitu loh, yang penting running dulu. Dan ya puji Tuhannya pas pertama kali kami running, baru pertama kali kita produksi, ternyata wah nggak mengecewakan gitu. Iya betul, jadi setelah berhasil begini ya intinya ya bagaimana saya mau mengembangkan usaha ini lagi. Makanya waktu di tahun 2020 saya target 2021 saya punya kapasitas 2 kali lipat. Dari awalnya 11.000 ekor, saat ini saya mencari pas di November lagi 2021. Populasi saya 2 kali lipat menjadi 22.000. Dan saat ini saya udah kerjasama dengan teman-teman yang mau franchise segala macamnya ya. Akhirnya kita mau bikin beberapa kandang bekerja sama dengan teman-teman gitu. Supaya semoga aja ini menjadi berkat buat teman-teman lagi dan juga membuka usaha buat lingkungan yang tempat saya bikin gitu loh. Kalau pesimis sih enggak Pak, mungkin karena saya lihat kandang-kandang peternak-peternak yang lain ya, dan juga dia wah udah canggih dan sempat saya mikir waduh apakah saya bisa kayak mereka, karena mereka udah pakannya aja otomatis, minumnya udah ya minum sama sih sepertinya, cuma udah semua serba bagus banget dah. Nah sempat pesimis bisa nggak ya saya bisa survive di kandang ini. Ternyata pas saya lihat, saya jalani, ternyata nggak menjamin kandang canggih itu dia itu bisa berhasil gitu. Karena kembali kepada yang saya lihat adalah MSDM sama manajemen. Selama kita punya karyawan atau kita sendiri menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa memanage kandang ini dan mempunyai sistem manajemen yang baik, saya yakin semua akan berhasil gitu. Karena kita melihara ayam hidup yang bagaimana kita harus bisa peka dengan mereka. Makanya tiap hari saya melihara ini, tiap 2 jam saya cek ayam gimana kondisinya, apakah dia kepanasan atau kurang pakan atau bagaimana. Itulah makanya ya puji Tuhan, alhamdulillah lah singkat ceritanya, kami menjadi di peternakan. Saya kerjasama dengan satu company mitra peternakan, kita termasuk 3 besar di perusahaan itu sebagai mitra di peternakan ayam ini gitu. Hasilnya nggak mengecewakan lah. Padahal kompetitor saya punya peternak-peternakan yang lain yang udah full canggih semua, tetapi dengan kandang saya seperti ini, ternyata saya termasuk 3 besar. Mati pernah Pak, tapi tidak pernah melewati batas toleransi dari mitra peternak kami. Artinya gini, saya ini sebagai mitra peternak yang dimana nanti ada company yang menyediakan pakan, bibit, obat-obatan, dan pembelian semua dari mereka. Jadi saya ini hanya sebagai pembuat kandang saja dan bagaimana merawat kandang ini supaya hasilnya ini optimal. Istilahnya gini, ada orang datang ke rumah sakit dirawat sampai sembuh lah. Lah itu posisi saya. Hanya supaya merawat mereka ini supaya bisa besar gitu. Nah kalau kematian, nah kita nggak pernah lebih dari 5%. Karena untuk mitra ini, kita bermitra dengan company, nggak boleh lebih daripada 5% Pak. Dan kita sampai detik ini, kematian hanya 2% sampai 3% aja dari total populasi kita. Oke, untuk ini kita punya 2 lantai Pak. Ini populasi di atas ini 11.000 dan di bawah 11.000. Jadi totalnya adalah 22.000 ekor Pak. Jadi kalau misalkan di hasil panennya bisa mencapai 40 ton sekali panen selama 35 hari. Kalau misalkan kedepannya, pertama mungkin yang paling gampang adalah karena kita expert di sini dan karyawan saya sudah expert di sini, mungkin saya akan bikin cabang-cabang lagi. Ada rencana saya lagi proses itu bikin di Cicurug sama di Karawang, bikin kandang yang serupa. Nah itu kalau itu udah berjalan, visi terakhirnya adalah pengennya adalah saya juga bisa masuk ke kuliner karena ayamnya udah tersedia. Karena ini kan kandang saya kan kandang semi closed house. Jadi semua ini punya kelebihan di mana tidak sama seperti tradisional.
Kenapa? Kalau yang tradisional, di luar hujan, di luar panas itu sangat berpengaruh sekali dengan ayam. Jadi kalau kita ini sama kayak nanam tanaman lah, greenhouse gitu kan. Jadi suhu luar tidak berpengaruh pada ayam. Jadi kalau misalnya masalah pemeliharaan ayam ini, saat ini saya melihat adalah paling krusial adalah bagaimana kita menjaga amoniak. Amoniak itu apa sih? Amoniak itu adalah kotoran ayam yang menjadi gas, yang itu sangat nyelenget gitu, mengganggu pernafasan ayam. Karena Bapak bisa lihat sendiri kan, ayam kita ini nempel langsung. Kalau kita kandang open kan, dia ada semacam bambu-bambu yang kotornya langsung jatuh ke bawah dan ayam nggak akan tercium. Nah, bagaimana supaya amoniak ini bisa terkontrol dengan baik? Karena ketika amoniak kita terkontrol, ayam akan nyaman. Kedua, suhunya itu tidak terlalu panas dan terlalu dingin. Artinya kita lihat kondisi nyamannya ayam saat ini bagaimana, sehingga dia mau aktif makan. Jadi hanya masalah amoniak dan suhu idealnya ayam lah, bagaimana supaya mereka ini mau aktif makan dan minum gitu. Jangan banyak yang tidur atau banyak yang istilahnya itu overheat atau ayamnya kepanasan gitu. Oke, kalau misalkan air sih satu hari itu bisa sampai 4.000 liter Pak. Jadi kalau misalkan ayam ini dari ayam masuk sampai panen, ya paling kata kasarnya 4.000 kali 35 hari lah, atau 30 hari lah gitu. Itu yang dikonsumsi ayam untuk air. Kalau untuk pakan, 2 lantai ini satu harinya itu bisa sampai 50 sampai, pokoknya satu lantai itu 25 sampai 28 sak satu lantainya. Berarti kali 2 dikali 35 hari. Itu paling tertingginya. Atau secara total seluruhnya minimal bisa sampai 1000 sak Pak. Dengan satu saknya itu 50 kilo beratnya. Nah, kalau ini pakannya khusus dari mitra Pak. Jadi kan kita bermitra dengan PT besar, PT Unggas yang menyediakan bibit ayam ini. Jadi pakannya itu dari mereka semua. Makanya mereka juga punya dalam arti penetasan petelur sendiri, karena bibitnya ini semuanya ini khusus gitu kan. Dan juga dari obat-obatan juga dia punya sendiri, punya company sendiri buat produksi obat-obatnya. Pas itu juga tentang masalah pakan juga dari mereka semua. Jadi semua ini produksi dari mereka semua Pak. Ya intinya kalau saya pribadi untuk saat ini peternakan ayam broiler ini masih potensial sekali. Karena apa? Ya kita bisa lihat untuk di daerah saya, kebetulan kan kita peternaknya di Bogor. Ini penyuplai untuk Jabodetabek. Jadi bahkan ada pernah ayam ini dikirim langsung ke Senen, ke Jakarta semua, dan kita nggak pernah masalah tentang masa penjualan karena memang pasar itu sangat besar. Makanya kalau bisa Bapak lihat sekeliling ini semua banyak peternakan ayam dan mereka selalu ekspansi besarkan misalkan karena apa? Masih sangat potensial besar Pak untuk usaha ayam broiler ini. Oke, nah ini fungsi blower kan di belakang ini, Bapak lihat di bawah itu ada kan blower sampai 8 unit. Jadi kalau misalkan kita bikin kayak semacam terowongan di mana blowernya di sini dan sini adalah udara masuk. Jadi udara bersih masuk ke dalam, dia akan melewati ayam-ayam ini semua sampai ke luar. Jadi blower itu adalah bagaimana dia menyedot udara bersih di luar itu bisa melewati ayam-ayam ini semua. Sehingga ya tadi saya bilang masalah terbesar di sini adalah amoniak. Karena ketika dia bau amoniak, bau kotorannya, nah itu bikin mereka jadi nggak nafsu makan atau banyak penyakit atau virus atau bakteri. Nah ketika ini sedot semua, sehingga dia bikin udaranya ayam ini selalu segar terus Pak. Lalu yang kedua, bikin ya kotoran ayam ini jadi kering gitu. Jadi kalau kita pegang sendiri ya kita lihat, nah ini kering semuanya tuh gitu Pak. Jadi problem terbesarnya ayam salah satunya adalah amoniak, virus dan bakteri. Dengan ada blower ini ya tersingkirkan. Kedua, dari blower ini fungsinya karena udara kita simulasikan pakai sistem blower, tidak seperti yang tradisional. Untuk 1 meter ayam itu kalau kita pakai kandang tradisional itu hanya 8 ekor. Tetapi karena kita bikinnya blower atau closed house istilahnya, itu bisa sampai 15 sampai 16 ekor
per 1 meter persegi. Jadi dengan kita sistem blower ini bisa daya tampung ayamnya bisa 2 kali lipat, Pak. Ya ini sih cukup lumayan besar sih, Pak. Ya sekitar 600 sampai 800 juta lah. Tergantung apa yang alat-alat yang digunakannya gitu. Kebetulan kan kalau saya kan pakannya pakan tempat pakan baru, tempat minumnya baru, blowernya pun juga pabrikan. Nah, jadi harganya ya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan pakannya pakai tempat pakan second, tempat minum second. Terus juga kalau saya nih kayu ini kita pakai kayu Dolken. Ini kayu ini langsung dari laut, Pak. Jadi dia bisa tahan sampai 20 tahun. Kalau mau yang lebih murah pakai bambu. Cuma ya 2 tahun mungkin paling kuat. Tapi untuk kandang ini ya estimasi saya, hitungan saya paling lama 3 sampai 4 tahun udah BEP. Sisanya kalau kayu ini 20 tahun ya saya tinggal nikmatin aja hasilnya, Pak. Paling besar kalau misalkan close sama tradisional adalah simulasi tradisional tidak bisa bagaimana mengontrol cuaca, Pak. Sehingga pasti ketika musim hujan panennya mungkin berapa, ketika musim panas panennya berapa, artinya bisa naik turun gitu. Tergantung karyawannya atau pemiliknya memanajemen itu dengan baik, dan itu lebih capek, Pak, karena mereka harus buka tirai di sini, udaranya di sono, buka lagi, jadi buka tirai. Bapak bayangkan, Pak, kandang saya ini 60 meter, Bapak tarik 60 meter, tiba-tiba udah sampai ujung 60 meter, anginnya ternyata di sebelah sana, pindah lagi. Nah itu pasti kan buang-buang waktu dan kasihan kalian pada capek kan, Pak. Tapi kalau kita pakai sistem blower, ya suhu itu kita ada pendeteksi suhu. Jadi ketika suhunya dia naik, dia akan kipas nyala otomatis. Ketika suhunya turun, dia akan mati otomatis. Sehingga suhu di kandang ini dengan suhu di luar, suhu kandang ini bisa stabil. Dan walaupun di luar panas, tidak terlalu signifikan berpengaruh kepada ayam gitu. Karena itu suhu itu sangat sensitif dengan ayam, Pak. Karena ayam ini kalau saya pernah baca, kalau saya nggak salah ingat ya, mereka itu nggak punya kulit, Pak. Artinya kalau misalkan kita panas keringetan, kita keluar keringet dari pori-pori kita. Kalau mereka dari mulut, Pak. Jadi mereka akan menggap-menggap gitu untuk menetralisir suhu kepanasannya dia gitu. Makanya banyak ayam yang mati karena kepanasan, Pak. Hanya karena kepanasan bisa mati, Pak, gitu. Karena dia nggak punya pori-pori kita yang buat keluar keringetnya. Nah ini saya lagi juga ngajuin juga ke company petrokimia, saya udah email. Harapan saya kan begini, saya melihat pertanian di luar negeri itu kayak misalkan Amerika, Korea yang saya ikutin, mereka itu udah kembali lagi kepada natural. Karena apa? Pupuk-pupuk yang kimiawi ini itu merusak humus tanah, sehingga itu ya istilahnya itu kan sangat mengganggu sekali gitu loh kan. Sedangkan kita butuh namanya konsumsi makanan kan. Kalau bukan dari pertanian apalagi, itu tonggak utama kita. Pertanian dan peternakan itu tonggakan buat negara kita, bagaimana kita kuat dalam pangan gitu kan. Nah, pemerintah sudah melakukan subsidi pupuk organik, tapi sampai saat ini saya cek di sini ternyata itu susah dicarinya sekarang. Sedangkan saya ngeliat pupuk organik itu terbuat dari apa sih? Ternyata dari kotoran hewan, yaitu salah satunya ayam dan sapi. Tapi yang lebih saya kagetnya lagi, ternyata nutrisi paling terbesar itu adalah dari pupuk ayam. Makanya pupuk ayam itu lebih panas. Tetapi kalau kita bisa memproduksinya atau mengolahnya dengan baik, itu bisa meningkatkan kesuburan dengan sangat baik sekali gitu. Jadi ini 22.000 ekor ini itu bisa menghasilkan 600 sampai 800 sak atau 800 karung dengan berat 50 kilo pupuk kandang, dan ini dipakai buat pertanian gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini diolah lebih profesional lagi dan ini bisa disubsidikan kepada pertanian supaya ketika toko-toko penyedia pertanian itu bisa terpenuhi semua. Itu sih saya melihatnya. Ya makanya saya pengen banget bagaimana kalau misalkan nanti Tuhan berkehendak, pengen banget punya pabrik pengolahan pupuk yang lebih profesional lagi. Bukan hanya ambil, dibiarkan aja, tapi sudah diolah selayaknya komposisi pabrikan gitu loh. Jadi pertanian kita juga makin lebih kuat lagi. Apalagi kan Pak Jokowi kan lagi push ke pertanian, sektor semuanya. Bagaimana kita bisa ekspor semuanya. Ini yang saya pengen banget. Siapa tahu saya bisa berkontribusi juga buat memperkuat pertanian di Indonesia. Oke, kalau misalkan pupuk kimia ini kan semuanya kan sifatnya organik, Pak. Tidak pakai ada bantuan kimia lain segala macamnya. Otomatis sama aja kalau kita belajar dulu waktu SD bagaimana ada rumput dimakan oleh sapi. Nah, sapi itu udah makan terus kan mengeluarkan kotoran kan. Kotoran itu kan jadi pupuk buat binatang-binatang di dalam tanah yang membuat kesuburan yang diserap lagi sama rumput itu sendiri, Pak. Itulah suatu siklus kehidupan bagi
rantai makanan lah sih yang benar. Itu lebih sehat Pak. Kenapa? Yang dimakan lo organik semua. Makanya kalau Bapak lihat selada organik lebih mahal. Padahal sebenarnya kita punya sumber-sumber organik yang sebenarnya kita nggak perlu beli mahal, bisa lebih murah. Cuma ya memang karena pasarnya masih sedikit dan juga mencari bahan-bahan organik itu nggak gampang. Padahal saya sebagai peternak ini, dan mungkin saya mewakili peternak lain yang di Kota Bogor nih, ini sampah Pak bagi mereka. Karena tujuan mereka, kalau mereka memang benar-benar hanya pengen usaha ayam, bagaimana supaya kotorannya cepat hilang semua dan bisa masuk ayam lagi. Jadi kadang-kala ada yang ngasih gratis Pak. Sedangkan kalau bagi pertanian, mereka pengen banget cari pupuk gitu kan, tapi susah dan harga pupuk dari harganya selalu naik, yang saya tahu ya Pak, selalu naik dan kadang-kadang suka langka. Langka Pak, saya nggak tahu itu gimana ceritanya gitu. Makanya untuk peternakan saya aja di sini ini sudah ada yang kita bikin agreement, kesepakatan panen 3 hari sebelumnya saya harus infoin, makanya nanti mereka akan ambil langsung pupuk Bogor dikirim ke Bandung Pak gitu. Jadi jauh pun juga mereka kejar Pak, karena apa? Mereka susah cari pupuk, sedangkan bagi kita ini sampah bagi yang melihat gitu. Padahal kalau orang yang melihat lagi nih uang. Nah, kalau misalkan kena wabah atau penyakit, makanya setiap seminggu sekali saya melakukan otopsi atau pembedahan. Jadi ayam ini saya bedah. Kalau misalkan kematiannya sudah melewati batas wajar, mungkin nggak sampai seminggu, mungkin per tiap hari saya lihat. Nah, ketika lihat ini, pertama, kalau memang ayam itu bisa ditangani, langsung kita kasih obat segera. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa obati, berarti ayam yang masuk di bagian yang sakit-sakit itu langsung kita musnahkan. Karena supaya tidak menyebar kepada kandang ayam-ayam yang lain gitu. Itu sih Pak, jadi penanganan. Jadi kita melakukan ya paling minimal seminggu sekali kita otopsi ayam ini, semuanya kita bedah, kita lihat semuanya. Dan itu saya belajar dari nol, bukan pengalaman dari peternakan ini Pak. Nggak usah malu-malu, berjuang dari nol, pelajari semua, rajin, giat, dan pantang menyerah. Itu sih bagi saya. Karena kalau kita gengsi, ada kotoran nih, aduh, padahal saya sempat cerita sama Bapak juga kan tadi, pupuk ini aja udah jadi duit. Nggak usah malu-malu ya intinya kalau mau bisnis itu intinya harga diri digeser dulu deh, karena kita memang dari nol, kita harus belajar semuanya, belajar ilmunya. Nggak usah malu-malu tanya-tanya teman-teman, mungkin orang yang belum kita kenal kita tanyain yang memang udah ahli. Karena apa, kita memang dari nol dan kita belajar dari itu semua. Yuk teman-teman, jangan lupa subscribe Halo Bos.